Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Aduh, loyo sekali. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Nah, gini dong. Apakah stroke itu harus yang udah nggak bisa bergerak sama sekali kah? Atau yang bagaimana? Atau mungkin ada stroke, istilahnya ada orang suka bilang stroke ringan gitu ya. Itu sebenarnya gimana gitu. Nanti coba kita bahas lebih lanjut. Nah, tadi juga saya lihat sudah ada beberapa ya. Yang ini ya, yang baru pertama kali. Selamat datang Bapak Ibu. Semoga presentasi yang kali ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. Mungkin sebelumnya supaya enak juga kita sama presentasinya kepada Bapak Ibu, mungkin dimohonkan untuk handphonenya di silent terlebih dahulu supaya tidak mengganggu konsentrasi teman yang lain. Tidak mengganggu konsentrasi. Coba kita silent dulu ya. Nah, sekarang sebenarnya stroke itu apa? Yang dinamakan stroke adalah suatu gangguan fungsi saraf akut ya. Jadi ada penekanan di sini adalah akut yang disebabkan oleh karena gangguan peredaran darah di otak. Itu lagi garis bawahnya lagi, gangguan peredaran darah di otak, di mana terjadinya itu secara mendadak dalam waktu hitungan beberapa detik saja atau secara cepat dalam waktu beberapa jam prosesnya. Timbul gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah yang dimana di situ terjadi masalah gangguannya itu. Jadi bisa nggak umpamanya ya, dia mengalami, tadi kan seperti saya bilang ya, ada garis bawahnya ya, gangguan fungsi saraf akut. Lalu dia oleh karena gangguan peredaran darah di otak, lalu terjadinya secara mendadak dan cepat. Nah, kalau seandainya terjadinya itu kita terasa kebas, terasa sakit di dada, nyeri di dada, itu kita namakan stroke nggak? Kenapa? Kenapa kita nyatakan itu bukan stroke? Karena dia tidak di otak. Mungkin dia masalah memang pada pembuluh darahnya. Mungkin dia terjadinya akut, tapi dia tidak terjadi di otak, makanya dia tidak disebut stroke. Nah, lalu umpamanya ada orang kecelakaan, terbentur kepalanya, terjadi perdarahan otak. Disebut stroke atau tidak? Kenapa? Karena bukan gangguan saraf akut. Dia karena benturannya. Memang dia di otak, memang dia ada masalah pada peredaran darah, tapi bukan terjadi gangguan sarafnya. Nah, berarti orang Bapak Ibu udah mulai paham ya? Stroke itu apa ya? Spesifiknya oke, slide. Nah, jadi stroke itu pun ada tipe-tipenya Bapak Ibu ternyata. Dia tidak hanya sekedar stroke saja. Jadi stroke yang paling sering justru kita jumpai adalah yang namanya stroke iskemik. Itu dia sampai 85% dari total orang-orang yang menderita stroke. Dalam stroke iskemik ini artinya apa sih dok? Stroke iskemik itu artinya stroke penyumbatan. Jadi dia masih fasenya penyumbatan dulu. Hanya menyumbat, dan itu dia dibagi dua lagi. Ada namanya stroke trombotik dan stroke embolik. Apa beda stroke trombotik dan stroke embolik? Nah, ini oke. Yang seperti ini Bapak Ibu, ini namanya stroke trombotik. Stroke trombotik itu stroke memang karena dia penebalan pada dinding pembuluh darahnya. Kalau stroke embolik itu karena dia awalnya dari stroke trombotik dulu, tapi plaknya ini lepas, ikut pembuluh darah, ikut aliran darah, nyangkut di pembuluh darah yang lebih kecil. Nah, ini baru yang dinamakan stroke embolik, gitu, ya. Nah, yang kedua yang lebih sedikit kasusnya, tapi lebih mematikan dan perlu penanganan secepat mungkin adalah stroke hemoragik. Ini dia 15%. Ini dia sudah terjadi pecah pembuluh darah. Kalau tadi yang stroke iskemik ini dia masih belum sampai pecah.
Makanya biasanya orang-orang dia diawali dari stroke iskemik terlebih dahulu. Beberapa kali dia ngalamin stroke iskemik, kena stroke pertama, kedua, ketiga, akhirnya barulah dia pecah sampai ke hemoragiknya. Gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa faktor resiko. Siapa-siapa aja orang-orang yang punya resiko. Nah, ini kita mungkin pertama-tama adalah kita melihat ke diri kita sendiri dulu ya. Saya punya nggak nih faktor resikonya? Yaitu dia faktor resiko untuk stroke itu dibagi dua. Non-modifiable dan modifiable. Jadi yang tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa kita ubah dengan yang bisa kita ubah. Kalau yang tidak bisa kita ubah ya udahlah ya, kita pasrahkan. Tapi yang paling penting adalah yang bisa kita ubah ini. Kalau masih bisa kita ubah berarti kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Next. Nah sekarang yang tidak bisa kita ubah itu apa aja? Usia, iyalah. Kalau usia dari 50 tahun masa kita ubah dari 17 kan nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Kita sih ngarep pengennya begitu, tapi kan tidak bisa. 50 ya 50 kah? Itu udah bisa kita rubah ya. Lalu jenis kelamin, ya kecuali kita operasi transgender ya Bapak Ibu. Ya kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Dan biasanya ternyata stroke itu angkanya lebih tinggi pada laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan justru angkanya lebih tinggi untuk lebih memiliki faktor resiko yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Gitu, ya? Kenapa? Iya, karena pada perempuan itu ada faktor hormon yang memperberat. Nah, kalau laki-laki dia tidak. Karena wanita dia ada menopause, itulah kenapa wanita itu justru resikonya lebih besar untuk terkena stroke dibandingkan pada pria. Itu lalu suku apa hubungannya dok dengan ini? Makanan. Biasanya suku tertentu itu ada kecenderungannya makanannya ini gitu. Contohnya kayak mungkin Makassar, Batak, Padang itu kan sukanya yang berlemak-lemak seperti itu ya. Gitu. Makanya mereka biasanya rata-rata punya risiko yang lebih tinggi untuk terkena stroke. Lalu riwayat keluarga ini juga udah pasti. Kenapa? Karena biasanya kalau orang tuanya dia terkena stroke, anaknya kenapa kok punya faktor risiko juga akan terkena stroke? Bukan. Sebenarnya bukan gennya, tapi kebiasaan hidupnya. Si anak itu kan dia selalu ngikutin orang tua. Dia lihat orang tuanya gayanya seperti apa, dia akan ngikutin juga. Kalau dia mengikuti, hasilnya kan seperti apa? Sama seperti orang tuanya juga, gitu ya. Next. Lalu nah, ini yang bisa kita perbaiki. Ini yang bisa kita jaga. Modifiable risk factor. Apa aja? Hipertensi, tekanan darah itu bisa kita kontrol dengan konsumsi obat-obat anti hipertensi. Lalu diabetes, itu juga bisa kita kontrol juga ya. Minum obat diabetes, dislipidemia, kolesterol maksudnya. Itu kolesterol tinggi, kita juga bisa minum obat kolesterol. Lalu ada kelainan-kelainan jantung ya. Lalu merokok, itu juga kita bisa mengkontrol juga dari merokoknya. Lalu juga, terus next. Kebanyakan ini yang kelainan-kelainan pada jantungnya terutama. Termasuk kan tadi pada ibu-ibu kan yang sudah menopause. Ada terapinya juga supaya untuk mencegah terjadinya stroke juga. Lalu bantu dari makanannya, dari olahraganya. Terus sama termasuk juga obesitas untuk mengurangi berat badan. Ini adalah apa-apa saja faktor resiko yang kita punya, tapi masih bisa kita modifikasi supaya jangan sampai kita jatuh ke stroke. Nah, ini dia tanda-tandanya, gejala klinisnya apa saja. Seperti tadi, yang terjadi adalah kelemahan mendadak. Kelemahan mendadak atau mati rasa pada wajah, lengan, kaki, terutama dia terjadinya hanya sebelah, hanya satu sisi aja. Ya, kalau nggak kiri atau kanan, itu nanti tergantung pada dia lokasinya di mana. Nanti saya jelaskan lagi kenapa bisa seperti itu. Lalu bisa juga dia juga mempengaruhi juga dengan konsentrasinya juga, awareness-nya. Mungkin dia tiba-tiba mendadak linglung, kayak bingung-bingung seperti itu ya.
Lalu mungkin dia bisa ngomongin celat. Tiba-tiba karena kenapa bisa dia celat? Karena sebelah bibirnya juga jatuh. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi kurang paham. Ya begitu kira-kira. Saya ditahan begini kayaknya. Lalu bisa juga dia gangguan penglihatan karena sebelah matanya tiba-tiba juga kabur. Jadi dia bisa mengalami gangguan penglihatan sebelah juga. Apalagi nih ya, tiba-tiba sulit berjalan, namanya juga udah lemah kan kakinya kan. Tiba-tiba pusing, keseimbangannya terganggu, koordinasi tubuhnya juga terganggu. Itu akibat tadi terjadi sebelah sisinya itu. Dia mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Next. Lalu bisa juga yang terutama pada orang-orang yang tanda-tandanya dia hemoragik, yang tadi perdarahan tadi, itu dia paling khas adalah tiba-tiba sakit kepala berat yang sangat sakit kepala parah tanpa diketahui penyebabnya. Contoh, dia nggak ada trauma kepala, tapi dia tiba-tiba sakit. Kita kalau kejedot sakit ya wajar gitu kan, ya namanya juga kejedot ya sakit. Tapi ini dia nggak, dia pusing sakit kepalanya sekali padahal nggak ngapa-ngapain, padahal nggak ada trauma, nggak ada apa. Nah ini kita curiga, hati-hati, jangan dia kena stroke hemorrhagik. Nah ini dia, kenapa kok bisa sebelah sih dok? Nah karena di sini dia. Jadi Nah ini, saraf otak kita itu, dia dari otak ke tubuh kita ini ada terjadi persilangan. Jadi pusat sarafnya itu ada di otak sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi di leher kita di belakang sini ya, itu ada persilangan dari persarafannya. Makanya kalau dia lemahnya sebelah kanan, yang terjadinya itu stroke-nya itu di sebelah kiri otaknya. Kalau yang lemahnya sebelah kiri, di sebelah kanan yang terjadi gangguannya itu, persilangannya seperti ini. Makanya jarang kita nemuin papanya, iya lemah sebelah tangannya sebelah kanan, tapi kakinya sebelah kiri, itu enggak. Itu pasti bukan stroke itu ada yang lain. Tapi itu bukan stroke, atau mungkin yang satunya stroke, yang satu lagi memang ada tambahan kenapa aja gitu ya. Tapi nggak mungkin itu satu sebelah kanan, yang satu lagi sebelah kiri, nggak. Itu pasti sama, satu arah dia. Bisa dua kiri kanan. Kalau kiri kanan bisa, tapi itu sangat jarang, kecuali kalau dia memang punya serangan stroke di kedua sisinya. Tapi kalau dia hanya di satu sisi, pasti dia itu cuma sebelah aja. Tapi itu pun sangat jarang ya terjadi kedua-duanya itu, kecuali kalau dia justru punya masalahnya itu adalah setelah dari persilangan ini. Setelah persilangan ini, umpamanya di tulang belakang, baru kemungkinan dia kedua sisinya yang kena. Tapi kalau dia di otak, pasti dia sebelah, itu sudah pasti. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang yang paling penting, apa yang kita lakukan kalau kita ketemu orang stroke? Atau kita bisa nggak ngebedain, yang penting tuh kita bisa nggak membedakan apakah orang ini terkena serangan stroke atau tidak? Karena stroke ini penanganannya Bapak Ibu itu adalah bermain dengan waktu. Semakin terlambat kita menangani, maka kerusakannya akan semakin besar. Gitu ya. Jadi kita harus berpikir cepat. Think fast. Apa itu think fast? Berpikir cepat. F-nya apa? Face. Pertama lihat mukanya. Ada mencong ini nggak? Iya benar. Nih matanya ada sebelah jatuh, mulutnya sebelah jatuh seperti tadi saya bilang, jatuh gitu ya? Enggak, pasti dia ke bawah. Karena dia terjatuh. Gitu, dia jatuh ke bawah. Karena tadi saraf-sarafnya mengalami kelemahan, tidak mampu menyokong. Jadi kita kenapa wajah kita bisa kencang ini? Karena memang saraf-saraf kita menyokong. Nah karena dia tadi mengalami kelemahan, dia lemes, dia jatuh. Nah kalau udah lihat ada mukanya sebelah kayak gini, itu hati-hati, perhatikan. Lalu arms, tangan. Suruh mereka ngangkat kedua tangannya bersama-sama. Suruh sama-sama seperti ini. Kalau dia punya stroke, kalau dia terkena serangan stroke, sebelah akan lebih rendah. Atau bahkan dia sebelah dia nggak mampu ngangkat.
hanya sebelah aja. Lalu S, suruh ngomong. Nah ini paling gampang, suruh aja ngomong. Ngomongnya pasti nih celat. Seperti kayak tadi saya bilang, seperti itu. Dia pasti nggak bisa ngomong karena gitu, karena celat dia. Bahkan lidah dia pun sebelah itu mati. Gitu. Dan kita kalau otomatis dia yang ngomong gak jelas, kita juga nggak ngerti dia ngomong apa kan. Itu hati-hati juga, dia itu sudah mulai tanda-tanda stroke, kerasa ngantuk. Dan T, waktunya. Karena waktu itu sangat-sangat penting sekali pada kasus stroke. Jadi kalau Anda sudah melihat 3 tanda ini, langsung bawa ke rumah sakit. Gitu ya. Nah ini dia. Tadi sudah tahu stroke itu seperti apa, tanda-tandanya bagaimana. Lalu kalau kita melihat ciri-ciri itu seperti apa yang harus kita lakukan. Nah tapi kita mau gak sih sampai jatuh ke sana? Jangan sampai ya ibu, bapak ibu ya, karena itu gak enak sekali. Sangat tidak enak. Tidak enak untuk kita, tapi yang sudah pasti lebih gak enak lagi sama orang-orang di sekitar kita. Sama orang-orang yang kita sayangi ya. Sama suami kita, sama istri kita, sama anak-anak kita. Gak cuma kita yang ngerasain gak enaknya, tapi mereka pun ikut ngerasa gak enak jadinya. Jadi kita yang masih punya kesempatan untuk lebih memperhatikan kesehatan kita sendiri, kita perhatikanlah, ya. Nah sekarang, apa yang bisa dilakukan Omega sih untuk kasus stroke ini? Nah jadi, mungkin ada ibu-ibu sama bapak yang baru pertama kali ya. Jadi kita ini punya sebuah produk yang namanya Omega 3 Plus, di mana Omega 3 Plus ini dia mempunyai komponen yang unik. Unik kenapa dikatakan unik? Sebenarnya kalau kita sebut omega itu udah banyak ya. Omega di pasaran itu sangat banyak. Tapi kelebihan dia adalah sudah dalam bentuk satu paket untuk perawatan pembuluh darah kita, di mana itulah yang tadi menjadi kunci dalam masalah stroke tadi. Intinya adalah pembuluh darah kan? Kalau misalnya pembuluh darah tidak ada plak, aman nggak akankah terjadi stroke? Tidak akan. Nah jadi kita perlu untuk merawat pembuluh darah kita karena itu sangat vital. Dan dengan omega ini, dia tuh punya komponen-komponen yang secara lengkap untuk merawat pembuluh darah kita. Dia tidak hanya punya omega yang sudah sangat banyak sekali kita temukan di pasaran, di mana omeganya itu kita juga ada lengkap ya, omega 3, 6, dan 9. Ditambah lagi juga dia paket lengkap dengan coenzyme Q10 extended release. Jadi dia juga, coenzyme Q10-nya ini juga dia tahan lama di tubuh kita. Karena dia akan diprosesnya sedikit demi sedikit. Lalu ditambahkan lagi vitamin K2. Sama ditambahkan lagi juga ekstrak telur ayam subur. Next. Nah, kalau yang omega ini sebenarnya kan kita selalu kalau kita pun ke dokter ya, Bapak Ibu yang punya masalah dengan kolesterol, dengan hipertensi, mungkin ada yang sakit jantung juga, ada yang punya mungkin riwayat stroke juga. Itu biasa itu disuruh juga minum omega. Tapi sebenarnya apa fungsi ekstrak telur tadi? nah itu nanti ya. Nah, sebenarnya apa fungsinya sih dok? Kita minum omeganya itu perannya apa sih sebenarnya? Kita kan disuruh minum aja, tapi sebenarnya perannya itu untuk apa? Jadi peran omega itu, yaitu omega 3, 6, dan 9 ini, dia itu kerjanya adalah menjaga kadar HDL. HDL tahu ya? Kolesterol baik ya, supaya dia tetap tinggi. Dan dia juga menjaga kadar LDL supaya tetap rendah, agar tidak semakin merusak dinding pembuluh darah kita. Kenapa? Karena kalau terjadi ketidakseimbangan antara kolesterol baik dan jahat ini, inilah ibu yang terjadi. Awal-awalnya itu dia nempel pada dinding pembuluh darah. Nempel satu, ada lagi lewat kawannya, nempel lagi, lama-lama makin tebal, ya kan? Makin lama ini akan terjadi yang namanya pengerasan dinding pembuluh darah, terutama arteri.
dinding arteri. Kalau sudah ngeras, aliran darahnya lancar nggak? Udah mulai lambat jadinya. Lambat. Akhirnya jadi sistem peredaran darah kita pun jadi kurang efisien. Nggak efisien dia. Seperti ini. Kita lihat ya di gambarnya ya. Di sini sudah mulai berawal dari oksidasi pada dinding pembuluh darah dulu. Habis itu dari oksidasi ini ibaratnya tuh seperti pipa yang berkarat ya Bapak Ibu. Pipa udah mulai ada karatannya. Kalau umpamanya yang air yang mengalir di situ itu ada sampah-sampahnya, sampah daun, sampah plastik seperti itu, lewat nyangkut nggak dia di bagian karatnya itu? Nyangkut. Lama-lama jadi gimana pipanya? Makin lama makin mampet. Persis seperti itulah pembuluh darah kita. Persis sekali seperti itu. Sama juga. Jadi dinding pembuluh darah kita ini berawal dari oksidasi dulu pada dinding pembuluh darahnya. Terjadi oksidasi di sini, akhirnya jadi nempel lah si kolesterol jahat ini, LDL ini. Barulah dia makin tebal, jadi mampet lah juga dinding pembuluh darah kita. Jadi disinilah peran si omega 369 ini. Supaya apa? Supaya si LDL-nya ini nggak nyangkut. Dia yang akan mengikat si LDL dibawa ke dalam sel supaya dimetabolisme lah di situ. Jangan sampai dia nyangkut di pembuluh darah yang lagi teroksidasi ini. Begitu ya. Nah lalu koenzim Q10. Siapa yang udah pernah dengar koenzim ya, Ibu? Kalau LDL itu normal itu kalau bisa di bawah 160 biasanya. LDL itu biasanya di bawah 160. Kalau HDL biasanya di atas 45. Di atas 45. Itu bagusnya ya. Itu karena ikatannya, Bu. Itu memang ikatan kimianya. Ikatan kimia dari si kolesterol ini sendiri. Karena memang komponen dari lemaknya itu sendiri. Jadi memang kalau itu tergantung dari makanan kita apa. Ada makanan-makanan yang tinggi kandungan HDL-nya, ada makanan-makanan yang tinggi kandungan LDL-nya. Jadi bukan ibaratnya memang itu dibawa oleh makanan apa yang kita makan. Gitu, bukan karena dia nanti masuk dia bisa berubah jadi LDL atau jadi HDL, enggak. Dia memang tergantung apa yang masuk. Kalau yang masuk LDL ya dia akan menjadi LDL. Kalau yang masuk adalah HDL dia akan jadi HDL. Tuh. Sama Ibu. Karena yang dia makan itu sama-sama kandungannya HDL. Umpamanya kandungan HDL yang dia makan gitu ya. Seperti contohnya ikan salmon. Ikan salmon itu dia tinggi kandungan LDL-nya. Mungkin contohnya, Ibu makannya digoreng. Yang satu lagi Ibu cuma direbus, di steam. Nah kalau Ibu ada tambahan dari LDL si minyak. Gitu. Sedangkan Ibu hanya HDL salmonnya aja. Betul, tepat sekali. Semua tergantung cara mengolahnya. Bukan bahan baku lauknya itu apa. Tapi cara mengolah. Kita makan tahu tempe pun, tapi kalau digoreng sama aja Bu, LDL semua itu. Gitu, ya. Nah, lalu siapa yang tahu tentang koenzim Q10? Siapa yang sudah familiar dengan Q10 ke dalam omega 3+ ini supaya dia lengkap gitu. Jadi benar-benar dia mengatasi masalahnya dengan lebih sempurna gitu ya. Dan dia juga membantu juga untuk mengontrol tekanan darah karena memang itu reaksi tubuh kita. Tadi kan sudah mulai ada sumbatan ya. Sudah mulai ada sumbatan pada dinding pembuluh darah, akhirnya kan pembuluh darahnya jadi lebih lambat. Ya. Usaha tubuh apa untuk itu? Karena dia kan butuh supaya alirannya kan lebih cepat. Sama seperti kita kalau lagi nyiram bunga Bapak Ibu. Kalau kita giniin aja kan alirannya lambat kan? Motornya rendah. Tapi supaya dia cepat jauh, apa yang kita lakukan? Peranan ujungnya kita sempitin. Sama dengan pembuluh darah kita. Karena ada tadi sumbatan itu, plak yang nanggung-nanggung itu, alirannya kan jadi lambat. Tapi dia pengen supaya cepat.
darah ini ngalir, akhirnya dijepit lah sama dia, naikin tekanan darahnya, malah memperparah nggak Bapak Ibu? Memperparah kan? Ini yang sudah setebal ini makin dipencet lagi sama dia, yang ada malah ketutup, malah makin nggak bisa lewat. Ini juga lah yang dikerjakan oleh coenzim Q10. Dia mengontrol ini tekanan darahnya. Lalu vitamin K2. Loh kok ngapain dok ada vitamin K2 juga di sini? Untuk apa dia? Ternyata Bapak Ibu, yang menempel pada dinding pembuluh darah itu tidak hanya kolesterol saja, tapi juga kalsium. Kalsium pun ternyata mudah sekali menempel pada dinding pembuluh darah. Kenapa? Kenapa sama kolesterol ditebelin lagi ikut-ikutan lagi si kalsium? Belum lagi kita, apalagi kita makin tua ya, sudah mulai osteoporosis gitu kan? Sudah mulai osteoporosis. Ya Bapak, Ibu ini udah mulai osteoporosis. Minum ini ya, suplemen kalsium ya. Iya, diminum lo banyak-banyak kan? Keren. Jadi ini berkurang osteoporosisnya. Osteoporosis sudah nggak berkurang, malah ini makin berat. Karena malah nempel ke sini. Nggak nyampe Bapak Ibu ke tulang dan gigi. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Itulah kenapa kita perlu vitamin K2-nya. Karena ternyata hanya si vitamin K2 inilah yang bisa membawa kalsium, mengikat kalsium supaya janganlah dia nyangkut di sini, tapi dia bisa ikut. Dia bisa dibawa lewat aliran darah sampai nanti ke tulang dan gigi. Jadi supaya jangan nyasar. Ya sebenarnya kita bagus, kita minum kalk, ya, minum susu high kalsium, tapi harus dibarengi juga dengan vitamin K2-nya supaya dia sampai di tempat yang seharusnya, bukan malah jadi berat-beratin pembuluh darah ini, gitu, ya. Nah, Bapak tadi nanya, kan? Nah kalau lamina bagiannya di mana dok kerjanya? Nah tadi omega perannya apa Bapak Ibu? Dia buka jalan. Dia membuka jalan. Setelah dibuka jalan terus diapain lagi dong? Tapi kan tidak kena stroke. Kerusakan dia kan tidak hanya sekedar di pembuluh darahnya saja, tapi di saraf tadi kan masalahnya. Terus sarafnya perbaikin siapa? Disitulah perannya lamina yang baru. Setelah dibukakan jalan oleh omega, barulah selaminannya bisa bekerja lebih maksimal di situ. Dia jadi kalau sudah terbuka jalan, cepat nggak dia nyampe ke persarafannya? Lebih cepat. Lebih cepat kalau dia sudah sempat sampai ke persyarafan, dia juga jadi bisa bekerja lebih cepat. Itu. Jadi kita tahu ya, laminan itu dia punya FGF-nya itu ada asam aminonya, ada proteinnya. Disitulah dia akan bekerja pada stem cell. Dia akan mengaktifasi stem cell yang di otak. Nanti sistem sel ini yang akan berkembang biak, dan sebagian dari stem cell yang berkembang biak ini akan menggantikan. Dia berubah jadi sel saraf baru, menggantikan sel saraf yang rusak tadi. Rokok, hipertensi, kolesterol, ada masalah dengan jantung, obesitas, kurang bergerak, diabetes, ya, dan lain-lain. Ya. Nah itu kita anjurkannya minumnya adalah 2 kali 2 kapsul sebelum makan untuk omeganya. Nah lalu, tapi dok kalau saya sih sebenarnya sih nggak ada masalah sih ya rasanya sejauh ini, tidak ada masalah-masalah dengan itu. Tuh boleh minum juga nggak dok? Boleh, karena kan kita tetap harus mencegah, ya. Karena tadi faktor tadi kita pasti semua punya faktor resikonya, hanya ibaratnya sejauh ini sih belum kelihatan sekali lah gitu ya gejala-gejalanya ya. Kita minumnya gimana dok? Nah untuk pencegahan kita bisa minumnya 2 kali 1 kapsul sebelum makan. Gitu. Ini nanti ini untuk omeganya saja. Nanti kita kombinasikan dengan bilaminain juga. Oke? Pembuluh darahnya masih bagus. Siapa yang sudah mulai harus hati-hati, gitu ya. Nah, mungkin bisa saya panggilkan Bapak Ali dan Pak Mata. Bapak tua banget. Bapak.
Ya ini mungkin terlihat masih unyu-unyu dan muda ya Bapak Ibu, tapi mereka gini-gini udah bukan masih anak sekolah, tidak. Mereka sudah sarjana, mereka ahli gizi, nutrisi, jadi tidak hanya sekedar nanti untuk konsultasi kesehatan saja, tapi kita yang paling penting adalah oke dok, oke Pak, saya punya masalah ini, terus saya jaganya bagaimana dong? Intinya itu kan, supaya jangan sampai nanti bermasalah, ya kan? Nah, mereka adalah orang-orang yang tepat untuk mengkonsultasikan, terutama dari segi makanan, gitu. Ya, jadi coba diingat-ingat mukanya, cakep-cakep kok Bapak Ibu. Jadi kalaupun konsultasi lama enak mandangnya kan, gak bosan gitu ya. Oke, baiklah, mungkin semoga nanti ke depannya kami bisa membantu Bapak Ibu ya, terutama dalam menjaga kesehatan Bapak Ibu, dan mungkin juga supaya lebih banyak lagi orang yang sama-sama sehat seperti kita juga. Amin ya. Oke, sekian dari saya, sekian dari kami juga. Saya kembalikan kepada Bu Alsya.